Baik, dan untuk membahas dugaan penistaan agama yang dilakukan Zulkifli Hasan, sudah bergabung bersama kami Ketua Bidang Keagamaan DPP Partai Perindo Abdul Khalik Ahmad dan Wasekjen Majelis Ulama Indonesia Ihsan Abdullah. Assalamualaikum Pak Khalid, Pak Ihsan. Waalaikumsalam. Baik, Sehat. iya, alhamdulillah sehat Pak Khalid. Saya mungkin ke Pak Ihsan terlebih dahulu. Dari MUI sendiri Pak, menanggapi ini seperti apa? Ya, pertama tentu kita akan melihat kesadaran dari Pak Julhas untuk bertabayun ya kepada Majelis Ulama Indonesia. Kita tunggu ya. Oke. Apakah benar ucapannya seperti itu? Walaupun di dalam video beredar itu tidak terbantahkan, memang beliau menyatakan dengan jelas tegas seperti itu ya. Dan kalau memang itu benar seperti itu, tentu sebagai pejabat negara, apalagi menteri, itu tidak pantas ya. Candaan atau memilih diksi atau ucapan yang membuat tata cara salat ya, yang berkaitan dengan ibadah penting di dalam umat Islam itu dibuat candaan. Oke. Nah, tentu harus diklarifikasi ini. Baik. Apakah beliau mendapatkan cerita itu benar adanya cerita itu? Apakah ngarang? Oke. Kalau memang benar adanya cerita itu, dia harus membuktikan cerita dari siapa, kapan, di mana. Nah, itu harus buktikan. Tapi kalau memang tidak terbukti, itu berarti dia ngarang. Dan kalau ngarang, berarti dia dengan sengaja membuat celotehan, ucapan, dan candaan yang menyerempet kepada hal-hal yang bersifat sakral, yaitu menyerempet tentang tata cara salat. Nah, itu saya kira itu. Baik, Pak Ihsan, ini kita bicara sholat ya, salah satu core ya umat Islam yang sangat ya kita tahu ini sangat ya, itu namanya ibadah makhluk. Iya, apakah ibadah yang utama? Iya, apakah ini cukup fatal Pak Ihsan dari sudut pandang Anda ketika walaupun tadi dikaitkan plus dengan politik dan juga dengan bercandaan, apakah ini kesalahan yang cukup fatal Pak Ihsan? Ya, saya katakan tadi, kalau memang itu benar ada sebuah cerita, ya, dan itu faktanya ada, dia harus membuktikan faktanya di mana terjadi, ya, dan siapa yang bercerita dan seterusnya. Baik. Itu harus disajikan dalam klarifikasi di publik, misalnya melalui Majelis Ulama Indonesia.